trade for the peace life. Halo teman-teman semua, terima kasih telah order dan check out EA dari Peace-Trade. Saat ini kita akan memberikan tutorial cara pasang EA dan setting EA Peace-Trade ini. Oke, pastinya sebelumnya teman-teman sudah download file EA yang sudah dikirimkan oleh admin Peace-Trade di Telegram. Itu adalah file EA yang sudah di-custom sesuai dengan nomor akun trading teman-teman semua. Nah, jadi sebelum melihat tutorial ini, pastikan teman-teman sudah download dan sudah simpan file EA-nya di PC atau di laptop teman-teman. Gitu ya. Oke, sekarang kita tunjukin cara settingnya dari 0 sampai jalan sampai EA-nya aktif. Simak baik-baik supaya hasilnya maksimal dan tidak ada error. Yang pertama, kita masuk ke cara install EA ke MT5. Untuk tutorial video ini adalah untuk MT5 ya. Jadi kalau teman-teman ordernya itu EA untuk MT4, maka lihat tutorial yang MT4. Oke, kita lanjut lagi. Pertama, buka folder download tempat kalian menyimpan file EA yang sudah di-download dari Telegram. Dibuka filenya, lalu copy file EA-nya yang tadi sudah di-download. Setelah di-copy, sekarang kita buka aplikasi MT5-nya. Perlu dipastikan bahwa pastikan nomor akun MT5 kalian itu udah sesuai dengan yang didaftarkan ketika aktivasi. Jadi MT5 yang sekarang kita pasangkan EA itu harus sudah sesuai dengan nomor akun yang teman-teman berikan ketika aktivasi ke admin Peace-Trade. Karena kalau nanti berbeda, EA-nya tidak akan bisa dipasang dan EA-nya tidak akan bisa aktif di nomor akun yang berbeda. Seperti itu ya, ini penting. Kemudian di MT5 kita klik menu file, setelah itu pilih open data folder, lalu masuk ke folder MQL5, kemudian pilih export. Nah, setelah pilih folder export, kita pastekan file EA yang tadi kita copy. Oke, sudah muncul ya. Nah, setelah kita pastekan, kita kembali lagi ke MT5-nya. Nah, di MT5 di bagian navigator itu kita buka navigator, klik kanan dan kita refresh terlebih dahulu, karena kadang EA-nya nggak langsung muncul kalau sebelum kita refresh. Jadi kita refresh. Nah, setelah EA-nya muncul seperti ini, baru sekarang kita masuk ke persiapan chart dan pasang EA-nya di chart. Oke, sekarang kita buka chart XAU USD sesuai dengan SOP kita dulu. Oke, di sini chart XAU USD sudah terbuka, disesuaikan dulu. Kalau teman-teman nggak terlalu suka banyak garis dan lain sebagainya, disesuaikan tema teman-teman, warna background dan lain sebagainya lah ya, secara umum. Kalau saya memang lebih suka standar dan saya lebih suka chartnya bersih. Setelah buka XAU USD, nah, pastikan di sini gunakan time frame M5 karena sesuai dengan SOP kita pantaunya itu adalah momentum candle di M5. Nah, karena nanti kalau time frame di chart dengan time frame di setting EA-nya berbeda, EA-nya tidak akan aktif dan tidak akan berjalan, maka harus sama. Oke, setelah kita pilih M5, langsung saja kita tarik, kita drag file EA-nya ke chart. Nah, ini penting di tab common. Di tab common ini jangan lupa teman-teman centang allow algo trading. Nah, allow algo trading ini harus dicentang. Kalau nggak dicentang nanti EA-nya nggak akan bisa autopilot. Jadi ini harus dicentang. Setelah ini dicentang, kita masuk ke bagian settingan input. Settingan input ini adalah bagian paling penting ya. Nah, ini kita jelaskan settingan input ini pelan-pelan biar teman-teman bisa paham dan nanti bisa improvisasi. Yang pertama ada sesi rank. Sesi rank ini masukkan jam 8.30 sampai jam 8.59 sesuai SOP kita. Kenapa di sini jam 8.59 bukan jam 9.00? Karena patokan range kita adalah M30 yang mulai jam 8.30 dan close di jam 9.00. Kalau kita isi jam 9.00 itu dia sudah masuk ke candle berikutnya. Jadi nanti dua candle M30 yang akan ditandai. Nah, karena kita hanya ambil satu range candle M30, maka kita buat jam 8.59. Gitu ya. Next ada offset jam. Nah, offset jam ini adalah jarak selisih antara jam broker dengan jam WIB. Karena setup kita ini patokannya adalah jam WIB, jadi kita harus lihat selisih jam broker aktif kita dengan jam WIB itu ada berapa jam. Bagaimana cara melihat
jam broker aktif kita. Nah, cara melihat jam broker aktif sudah saya jelaskan di video lain. Nanti saya sematkan di bawah atau nanti ada di TikTok atau di YouTube seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat karena ini penting. Kalau nanti jam brokernya berbeda dengan jam broker pada umumnya, nanti berbeda pula range yang ditandai. Nah, umumnya biasanya pakai jam Eropa. Kalau jam Eropa ini saat ini ya, sekarang selisihnya 5 jam. Kemudian warna dan riwayat ini sesuaikan saja sama selera teman-teman. Sukanya tema terang atau tema gelap. Kalau saya pribadi suka tema gelap. Nah, nanti ini warna bisa disesuaikan. Kemudian ada riwayat di sini berapa hari. Nah, ini maksudnya apa? Range kotak yang ada di chart itu mau teman-teman munculkan berapa hari ke belakang. Misalkan teman-teman mau lihat 5 atau 7 hari ke belakang, maka diisi saja 7 atau 5. Ini sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman saja. Lalu kita masuk ke strategi setting. Nah, di strategi setting ini pertama pastikan time frame di input sama dengan di chart. Di sini kita pakai time frame M5. Oke. Kemudian masuk ke risk reward. Nah, risk reward ini adalah RR yang kita pakai. Bisa pakai 1:2 atau 1:3. Kalau pakai 1:3 berarti di sini bisa kita isi 3. Nah, tapi di sini kenapa saya isi 2,9? Karena saya isi untuk memberikan toleransi spread. Karena biasanya kalau kita bikinnya 3 pas itu takutnya dia nggak kesenggol karena spread. Jadi supaya nggak terlalu beresiko, kita turunkan toleransinya di 2,9 atau 2,8. Ini tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman nyamannya di 2,5 atau hanya 1:2 itu terserah strategi dan plan teman-teman lagi. Nah, ini coba kita set untuk 1:3 atau di 2.9. Setelahnya ada maksimal trade. Maksimal trade ini per hari sesuai SOP kita maksimal stop loss kita 3 kali. Jadi di sini kita isi 3. Kalau nanti teman-teman mau pengembangan, misalkan mau coba, saya mau coba 5 ya diisi 5, menyesuaikan saja. Sekarang kita setting sesuai dengan SOP. Kemudian ada berhenti jika TP. Nah, berhenti jika TP ini sesuai SOP kita pilih true. Artinya kalau true ketika dia sudah TP, maka EA tidak akan membuka posisi sampai hari besok. Tapi kalau kita bikin false, nanti setelah TP dia akan membuka posisi lagi. Seperti itu. Jadi sesuai dengan SOP kita buat true supaya kalau udah TP ya sudah, mending kita tutup chart. Habis itu kita tunggu momentum di besok hari. Di bawahnya ada pengaturan jam close all. Nah, di sini karena setup kita ini pada prinsipnya adalah intraday. Nah, ini adalah pengaturan jam berapa ketika masih ada trade yang terbuka itu akan tertutup secara otomatis. Jadi kalau kita pilih di sini jam 11.00 atau jam 23.00 artinya jam 11 malam, maka jam 11 malam kalau masih ada trade yang terbuka dia akan otomatis close. Selanjutnya ada money management. Nah, money management ini juga penting. Ada 3 pilihan. Yang pertama ada lot fix, kemudian ada risk percent, dan ada risk dollar. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di ebook. Jadi kita ada 2 sistem lot, ada fixed lot dan dynamic lot. Kalau fixed lot berarti kita pilih di sini lot fix ya. Jadi kita setiap trade menggunakan lot yang sama. Misalkan 0,01 ya sudah, dia akan selalu 0,01. Nah, tapi kalau kita mau pakai dynamic lot ada 2 pilihan, ada risk percent dan ada risk dollar. Kalau teman-teman mau pakai resiko persentase dari balance, maka pilih risk percent. Jadi misalkan mau 10% dari balance atau 1% dari balance, ya diisi saja 1 atau diisi 10. Nah, kalau teman-teman mau meresikokan dolar tetap, jadi misalkan per trade itu hanya mau meresikokan $10, maka pilih yang risk dollar. Dan di sini lot per risk ini diisi $10. Nah, untuk akun sen menyesuaikan. Berarti kalau teman-teman pakai akun sen dan mau meresikokan satu trade itu 1000 sen atau 1000 sen sama dengan $10, maka di sini diisi 1000 sen. Artinya di sini akan meresikokan 1000 sen. Kemudian di bawahnya ada settingan SL plus spread. Ini kalau diaktifkan, SL nanti akan ada jarak tambahan sesuai dengan spread aktif. Jadi dia diberikan toleransi spread. Tapi kalau di false berarti SL-nya langsung mepet di lowest dan highest dari FVG momentum candle-nya, seperti itu ya.
Oke, setelah itu di bawah ini ada visual. Visual ini ya menyesuaikan saja. Ada dashboard info EA. Kalau teman-teman buat true, nanti akan muncul di kanan atas itu info EA. Seperti berapa sih RR yang kita gunakan, kemudian time range-nya berapa, supaya kita lebih mudah memantau EA-nya. Tapi kalau teman-teman nggak suka lihatnya, risih lihatnya, bisa di false. Untuk ukuran font dan warna font ya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau sudah fix semua settingan, kita klik OK. Nah, langsung muncul ya range yang hari ini dan hari sebelumnya. Ini karena saya attach-nya sudah malam hari, jadi yang range hari ini sudah terlihat. Kalau nanti sudah masuk waktunya untuk mengaktifkan EA, jangan lupa klik algo trading yang ada di atas ini. Nah, ini harus diklik. Nanti kalau di MT5 setelah kita klik dan kita aktifkan, maka dashboard info di EA akan menjadi aktif dan icon icon EA-nya ya, ini seperti toga ya. Icon toga ini akan menjadi biru. Artinya ketika dia sudah biru ini artinya dia sudah aktif. Tapi kalau dia masih redup, dia tidak menyala nih dan status EA tidak aktif, berarti EA-nya tidak aktif. Berarti dia tidak akan membuka posisi apapun. Nah, maka saran saya, kalau teman-teman tidak pakai VPS, pakai PC pribadi atau laptop pribadi, jadi setiap jam 8, mulai dari jam 8 pagi itu teman-teman sudah open laptop, buka car, kemudian pastikan segala setting EA-nya sudah sesuai. Jika sudah sesuai, time frame-nya sudah sesuai, kemudian resiko yang digunakan, range sudah sesuai, maka algo tradingnya langsung diaktifkan. Jadi jangan nunggu misalkan wah sudah mau jam 9 baru diaktifkan, karena takutnya EA-nya masih perlu loading dan lain sebagainya. Untuk mengurangi resiko, jadi sebelum itu sudah kita aktifkan algo tradingnya. Nah, kalau tadi pakai, untuk catatan ya, kalau teman-teman pakai laptop pribadi, itu laptopnya tidak boleh mati, dan Windows MT5-nya itu juga tidak boleh di close. Karena kalau nanti MT5-nya di close atau laptopnya mati atau laptopnya sleep, berarti EA-nya itu nggak aktif. Nah, kalau EA-nya nggak aktif, dia tidak akan autopilot. Jadi saran saya, kalau teman-teman pakai PC atau laptop pribadi, selalu dihidupkan dan diaktifkan sampai nanti sudah TP atau sudah maksimal trade itu tercapai. Jadi EA-nya nggak akan buka posisi lagi sampai besok, baru besok dibuka lagi. Nah, tapi kalau teman-teman pakai VPS, ya sudah, biarkan saja selalu aktif, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kemudian untuk beberapa catatan dan tips anti bug, ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada eksplorasi bebas. Maksudnya eksplorasi bebas ini, strategi ini nggak kaku. Kalau kalian mau coba di pair lain atau ganti time frame atau atur ulang RR dan jam rank-nya, itu silahkan banget, dikembangkan saja sesuai dengan gaya trading kalian. Dan nanti kita bisa share juga di grup premium. Mungkin teman-teman ada yang mendapatkan hasil backtest yang lebih baik dengan win rate yang lebih baik, nanti bisa kita diskusikan di grup premium. Kemudian satu akun itu hanya untuk satu pair ya. Ini untuk menghindari tumpang tindih logika EA. Jadi kalau teman-teman mau pakai EA ini di dua pair, di SAU USD dan di BTC USD, maka gunakan dengan berbeda akun trading dan berbeda meta trader. Nah, jadi teman-teman bisa install 2 MT5 di laptopnya dan gunakan dua akun yang berbeda. Mungkin nanti di pengembangan selanjutnya, di versi-versi selanjutnya akan saya buat multi pair, tapi masih butuh waktu lagi untuk codingnya. Jadi yang penting kita sesuai SOP ini dulu. Sementara satu akun hanya untuk satu pair. Ini perlu dicatat ya. Kemudian ada faktor hasil berbeda. Nanti misalkan teman-teman yang sesama menggunakan EA ini sharing di grup, ada yang hasil profitnya berbeda, atau ada yang satu mungkin sudah ke close, mungkin kesenggol SL, yang satu masih aktif. Itu masih banyak faktor ya. Bisa faktor spread tiap broker berbeda. Kemudian kadang candle tiap broker juga memiliki perbedaan beberapa pips. Kemudian koneksi internet juga berpengaruh. Karena tadi misalkan laptop yang teman-teman gunakan ini tiba-tiba sleep karena belum diatur untuk aktif selama 24 jam. Maka ketika sleep EA-nya tidak aktif. Nah, hal-hal ini bisa mengakibatkan EA teman-teman itu kerjanya berbeda dengan EA teman-teman yang lain. Jadi maksud saya, sebelum nanti ada perbedaan,
teman-teman jangan langsung mudah melempar pertanyaan ke grup, tapi teman-teman cek dulu, oh tadi aktif atau tidak, kemudian settingan udah benar atau tidak, kemudian resiko dengan balance harus sama, jangan sampai balance hanya $100 tapi teman-teman meresikokan di situ $100 juga, nggak akan mungkin bisa buka EA-nya. Kenapa? Karena melewati batas margin seperti itu ya. Nah, selain itu PC harus standby. Jadi selama jam trading, PC atau laptop itu wajib nyala dan NT5-nya nggak boleh tertutup. Nah, ini kalau teman-teman pakai laptop atau PC pribadi. Nah, tapi kalau nggak mau ribet, ya sudah, dia real 100% autopilot, teman-teman bisa pakai VPS. Oke, itu aja cara settingnya. Kurang lebih nanti bisa teman-teman lihat-lihat lagi di beberapa bagian yang teman mungkin masih bingung. Kalau memang nanti masih bingung juga bisa tanyakan di grup. Selamat mencoba dan semoga profit konsisten.